PPNDTP ini memang menjadi sentimen yang sangat positif bagi sektor properti. Tapi kita tahu pada saat ini secara general atau secara makroekonomi kita juga mengalami tantangan, yaitu turunnya daya beli masyarakat. Kaum menengah ini terancam turun kelas begitu, menjadi kaum yang berada di satu level di bawah. Ini adalah karena daya beli masyarakat yang turun. Betul. PPNDTP ini kan bisa dikatakan bahwa pemerintah ini pasang badan begitu ya untuk mendorong sektor properti. Bagaimana Anda memproyeksikan sentimen daya beli masyarakat ini? Karena kan logikanya kalau oke, rumahnya ada, PPNDTP sudah dipotong, harganya sudah cukup friendly, tapi nggak ada yang beli. Tanggapan Anda dari Medland seperti apa? Ya kita mesti review lagi ya. Kalau nggak ada yang beli, berarti apakah kemampuan daya belinya atau policy yang diberikan dari regulator ataupun dari developer itu yang menyulitkan mereka untuk akses masuk untuk membeli situ. Itu kita review lagi. Tapi kalau bicara soal opportunity, kita masih sangat optimis bahwa potensinya masih sangat besar. Soalnya terlihat dari data backlog itu kan sudah di atas 12 juta. Jadi artinya permintaan itu ada tinggi. Tinggal bagaimana kita adjust. Kalau dari sisi developer, kita akan adjust mungkin dari sisi konfigurasinya, dari luas tanah bangunan. Kita bikin lebih compact. Ya, kalau di mana yang harga yang lebih murah, apakah bangunannya atau tanahnya, itu yang nanti kita akan adjust. Yang lebih mahal kita akan buat lebih efisien lagi. Kan di suatu lokasi, ya di suatu lokasi harga tanah di atas harga bangunannya per meter persegi. Nah, itu kita akan buat harga tanahnya bisa kecil, bangunannya lebih besar atau sebaliknya. Oke, gitu. Pak Wahyu mungkin boleh disebutkan, apakah dari Medland sendiri sudah merasakan begitu adanya penurunan daya beli masyarakat? Jadi mungkin masyarakat jadi lebih panjang pertimbangannya pada saat membeli. Pasti kan ini kan berpengaruh terhadap jumlah sales mungkin per bulannya begitu. Apakah Medland sudah merasakan hal yang sama begitu? Ya, kita merasakan itu di periode kuartal kedua tahun ini. Kuartal pertama masih bagus karena masih mendapat kelimpahan berkah PPNDTP 100%. Tapi setelah Juni itu kan kembali ke 50% ya, sebelum ada keputusan ini, PMK-nya ini yang untuk perpanjangan sampai 100% sampai akhir tahun, itu mulai agak batuk-batuk di akhir Juni sampai bulan Juli. Agustus ini kita kembali bisa rebound lagi, penjualannya bisa kembali normal lagi. Kita lihat memang permintaannya naik tinggi lagi. Dan saya pikir ini juga ditambah dengan adanya berita bagus ya bahwa suku bunga akan turun. Ini jadi membangkitkan optimisme masyarakat bahwa ke depannya aman untuk masuk berinvestasi di properti. Oke, tadi Mas Robertus juga sudah menyebutkan ya berkali-kali bahwa sebenarnya sektor properti ini masih promising terutama di tahun 2025. Tapi kita tahu Pak Wahyu, kalau di tahun 2025 juga nampaknya ekonomi Indonesia juga masih cukup menantang. Daya beli masyarakat nampaknya masih berkepanjangan akan masih terus turun begitu. Kalau akhirnya PPNDTP tidak lagi dilanjutkan di tahun 2025, ini kan pasti akan langsung berpengaruh sangat besar bagi penjualan. Apakah ini juga masuk menjadi pertimbangan dan juga strategi penjualan ke depannya, Pak? Ya, jelas. Ini tadi kalau Mbak Dina tanya soal strategi, kita baru akan atur ulang strateginya itu kalau memang tidak ada insentif sama sekali dari pemerintah. Tapi menurut saya sangat berisiko juga untuk pemerintah kalau memang tidak memberi perhatian khusus kepada sektor properti ini. Karena tadi saya bilang properti itu menjadi lokomotif terhadap 175 sektor industri turunannya. Pemerintahan ke depan ini, pemerintahan baru ini kan melalui masa transisi ya. Saya pikir 6 bulan pertama itu adalah masa yang rawan untuk bisa menstabilkan lagi ekonomi. Ditambah lagi ada tantangan, ada ancaman pelemahan ekonomi global. Jadi ini yang harus diantisipasi 6 bulan ke depan. Pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap sektor-sektor yang bisa mengenerate pertumbuhan ekonomi untuk sebagai pengobatan awal lah ya, di awal untuk bisa memastikan bahwa ekonomi itu berjalan kembali normal gitu ya. Untuk itu salah satu sektor yang mestinya menjadi perhatian adalah sektor properti ini. Di samping satu, properti itu merupakan kebutuhan dasar ya kan. Yang kedua bahwa dia akan mendorong kegiatan ekonomi dari industri lain. Gitu. Oke. Pak Wahyu, tadi Anda menyebutkan bahwa agak berbahaya bagi pemerintah kalau tidak memberikan atau tidak memprioritaskan sektor properti karena sektor properti ini berpengaruh
sangat besar bagi multiplier efek sektor-sektor lainnya, ada 175 sektor. Kita tahu bahwa di masa transisi pemerintahan lama ke pemerintahan yang baru yang sudah terpilih, yaitu Presiden Prabowo Subianto yang nanti akan dilantik pada akhir tahun 2024, sudah ada beberapa agenda berkaitan dengan sektor properti. Yang pertama adalah ada rencana pembentukan Kementerian Perumahan. Yang kedua, akan setiap tahunnya ditargetkan ada 3 juta rumah yang akan dibangun, dan 1 juta diantaranya adalah di perkotaan. Ini pastinya juga akan menjadi pertimbangan bagi pengembang besar yang terutama ada di kota. Mungkin salah satunya Medland. Apakah dari sejumlah rencana dari pemerintahan yang baru ini juga menjadi pertimbangan dari manajemen untuk membuat strategi ke depannya, Pak? Ya, itu menjadi memang sudah kita pertimbangkan. Kita lihat memang pemerintahan baru ini memang cukup memperhatikan serius mengenai sektor properti ini. Ya, agenda-agenda untuk membuat kementerian khusus perumahan, kemudian membuat satu policy baru untuk mendorong industri properti itu tumbuh, memberikan tambahan kuota LVLPP. Ini adalah satu bentuk atau perwujudan keseriusan pemerintah untuk menggerakkan ekonomi melalui jalur sektor properti ini. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Mas Robertus. Mas Robertus, di tahun 2025 Anda melihat, tadi kan kita sudah membahas beberapa sentimen begitu ya, di tahun 2025 dan mungkin di pemerintahan yang baru. Bagaimana Anda melihat proyeksi sektor properti itu sendiri, dan apakah benar memang juga akan berpengaruh atau akan menyumbang cukup besar terhadap proyeksi IHSG di kedepannya? Ya, 2025 saya rasa kebijakan dari pemerintah masih akan menjadi salah satu kunci ya dari pertumbuhan terutama penjualan sektor properti, karena memang kondisi ekonomi kita yang masih secara global mungkin cenderungnya melemah, walaupun memang proyeksi Indonesia sendiri sampai 2025 itu akan diproyeksi pertumbuhannya 5,1 sampai 5,2%. Namun kalau kita bicara daya beli, ada beberapa golongan daya belinya yang terkena impact dari pelemahan ekonomi ini, menengah dan menengah bawah. Namun saya rasa masih ada peluang di golongan menengah atas, karena berdasarkan data-data masih cukup stabil keuangan untuk mereka yang golongan menengah. Masih cukup stabil dari segi konsumsi maupun dari segi tabungan atau uang yang masih kemudian dipegang oleh golongan menengah atas. Berbeda memang dibandingkan golongan menengah dan menengah bawah yang ada penurunan daya beli. Saya rasa kemudian bekal mengenai penurunan suku bunga, kemudian bekal mengenai kurs yang mungkin masih bisa terjaga jika kondisi-kondisi seperti the Fed, kemudian makroekonomi kita masih cukup baik, saya rasa masih bisa terjaga di level saat ini. Itu bisa mendukung sektor properti secara umum di 2025. Hanya saja tetap butuh booster di tengah tantangan-tantangan yang ada. Pasang badan, pemerintah perlu pasang badan di 2025 dengan kebijakan-kebijakan terkait. Saya rasa masih perlu ditunggu gebrakan-gebrakan kebijakan setelah kemudian mau ada Kementerian Perumahan, kemudian kebijakan-kebijakan lain. Secara spesifik atau realisnya itu apa dampaknya dan apa kebijakannya. Saya rasa itu mungkin baru bisa terlihat di periode akhir 2024 mengenai kebijakan tersebut, dan baru kita mulai bisa mengkalkulasi lagi 2025 sejauh mana potensi sektor properti. Namun perlu digarisbawahi 2024 saya rasa dengan sentimen yang ada, sektor properti masih berada di level optimis bagi investor. Saya rasa ini juga bisa menjadi peluang juga. Namun kalau kita bicara 2025 secara umum bagus, masih baik. Sentimennya, hanya saja tetap perlu adanya booster dari policy dari pemerintah. Oke.